Jumpa lagi dengan saya Abang Buto ya, dalam channel saya Buto Antik Channel ya. Dalam konten kali ini Abang Buto akan mereview ya nggak banyak lah, sedikit aja lah, sedikit beberapa koin mata uang VOC Belanda di masa lalu yang pernah beredar di Hindia Belanda. Berarti kalau Hindia Belanda sebelum berdirinya Indonesia ya, itu masih banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara yang tersebar di masa itu masih eksis ya. Namun Abang Buto hanya fokus dan mereview terkait koin VOC yang pernah beredar di masa lalu ya, dan sedikit flashback terkait sejarahnya ya. Saksikan terus ya review dari Abang Buto terkait koin VOC kuno hanya di Buto Antik Channel. Oke ya, pada konten kali ini Abang Buto akan mereview beberapa koin mata uang era VOC Belanda ya. Kita tahu ya, VOC ini ada koin VOC ya. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 ya. Ya, kalau diartikan tuh ya perkumpulan dagang India Timur atau perkumpulan para saudagar-saudagar di Eropa yang membuat perusahaan terbuka, ada sahamnya untuk menanam saham, mengambil dividen ya, pembagian keuntungan. Nah, ini perusahaan terbuka pertama ini di dunia ya. Namanya ini VOC. VOC didirikan untuk menyaingi kongsi dagang Efik ya dari Inggris, serta dominasi para pedagang Eropa khususnya dari Spanyol dan Portugis ya. Ini ya, ini mata uangnya. Jadi VOC tersebut diberikan hak istimewa oleh Staten-Generaal Belanda, yaitu VOC selaku perusahaan berhak memiliki tentaranya sendiri ya. Perusahaan namun memiliki bala tentara, bahkan bisa mendatangkan tentara bayaran. Terus menggunakan senjata, diperbolehkan menggunakan senjata ya. Terus memiliki hak untuk ya membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang dengan suatu negara ya, bahkan untuk menduduki dan memerintah suatu wilayah atau suatu negara, khususnya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Setelah itu juga memiliki hak istimewa, hak monopoli berlayar dan berdagang di sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens, serta menguasai perdagangan untuk kepentingannya sendiri. Wah, luar biasa ya. Hak kedaulatan, sovereignty ya, mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Belanda. Memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan, mengeluarkan mata uang sendiri dan memungut pajak. Oh ya, memungut pajak, nah, luar biasa. Mata uang VOC merupakan salah satu mata uang yang dikeluarkan oleh VOC dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi sah ya, nih alat pembayarannya ini VOC ini sah. Alat pembayaran yang sah ini VOC. Cukup ini ya, cukup tua ya. Nah, dan sejak tahun 1573 ya, ini kan ada koin ya, koin yang nilainya paling terkecil di Belanda itu namanya duit ya. Ini namanya duit nih ya. VOC ini yang terbuat dari tembaga, ini koin receh ini ya. Ya, namanya duit ya. Duit nih, ini mata uang. Ini ada lambang-lambang yang berbeda ya. Ini ada lambang ya, lambangnya ini sama-sama koin VOC, namun di belakangnya itu berbeda karena ini ada beberapa wilayah provinsi. Ini cetakan masing-masing provinsi yang ada di Belanda, di mana, di kerajaan Belanda ketika itu ya. Jadi yang ditekankan pada konten ini bahwa sejak tahun 1573 duit tidak lagi terbuat dari perak ya,
Karena bahan itu dianggap mahal, bahannya diganti tembaga yang lebih murah ya. Jadi dulu duit ini di Belanda itu dulu awalnya bahannya dari perak awalnya ya. Namun sejak tahun 1573 menjadi mata uang terkecil di kerajaan Belanda yang logamnya yang awalnya dari perak diganti dengan logam tembaga yang lebih murah ya. Karena ini untuk kepentingan wilayah jajahan ya, ketika VOC sudah banyak tanah jajahannya di luar kerajaan Belanda, di luar wilayahnya, maka banyak membutuhkan logam. Karena logam emas dan perak termasuk langka dan mahal, maka dicarikan alternatif lain yaitu logam yang berbahan tembaga. Nah ini ya. Nah di sini juga ada nih koin. Ada koin ini ya. Jadi kalau di Belanda itu ya ini kan ada nih. Nah, koin VOC dicetak pertama kali tahun 1726. Ini koin-koin ini koin VOC ya. Ini tahun berapa ini? 1733. Ini yang mendekati lah ya. Di 790 ini 1770. Lah ini yang paling tua nih. Ya, dibuat pada tahun awalnya itu dicetak tahun 1726 dengan bahan tembaga. Merupakan pecahan satu duit. Pada salah satu sisi koin tersebut terdapat lambang VOC dan pada sisi lainnya terdapat lambang provinsi tempat koin itu dicetak. Nah, ini lambang provinsi. Nah, ini lambang provinsi ya, tempat koin itu dicetak. Ada berapa provinsi kerajaan Belanda di ketika itu? Ada Holland, Utrecht, West Friesland, Zeeland, dan Gelderland. Jadi ada 5 provinsi kerajaan wilayah kerajaan Belanda ketika kejayaan VOC di masa itu ya. Karena kebutuhan uang dengan nilai nominal yang lebih kecil, maka tahun 1746 dicetak mata uang tembaga dengan pecahan setengah duit. Ya, setengah duit itu lebih kecil lagi ya nominalnya ya. Ininya lebih kecil lagi. Nah, biasanya logamnya itu kecil kalau setengah duit ya. Kecil ya. Namun ada juga koin-koin satu duit dan setengah duit yang dicetak dengan bahan perak ya, tentu ya. Namun cukup jarang ya. Ya. Tahun 1744 sampai 1748 VOC mengedarkan mata uang emas yang disebut Gulden Javas Rupee, rupiah Jawa, di tempat di Jawa. VOC juga sempat mengedarkan mata uang yang disebut duit dengan logo VOC dengan bahan campuran tembaga dan timah dan ditempa di Batavia, ya. Nah, terus di sini kita lihat ya, ini ada mata uang lagi nih ya. Wah, ini mata uangnya ya. Ini ada gambar kesatria berkuda. Ya, ini mata uang ya. Ada gambar kesatria berkuda. Ini tahunnya sekitar tahun 1000 berapa nih? 1739 ya, ya. Kalau sobat-sobat Buto pahami, ini sebenarnya adalah koin fake, koin palsu. Yang asli adalah perak, tetap yang asli perak ya. Ini koin 1 dukaton ini ya. Ini namun bahannya fake, yang asli perak. Ini bahannya tembaga. Ini bahan tembaga ya, bukan bahan perak ya, namun sangat presisi, dibuat sangat presisi, namun tidak seindah aslinya. Kalau aslinya ini sangat detail sekali ya, cetakannya itu sangat detail, guratan-guratannya sangat detail ya. Kalau saya perhatikan ini ya sekitar hanya 80% lah mendekati aslinya ya, sekitar 80% ya, mendekati aslinya. Nah ini tahun 1739 VOC
ya, kesatria berkuda, ya. Ini kesatria berkuda, ya. Ini berat ya. Itu dicetak juga ketika masa VOC berkuasa ya, karena ada logo VOC di belakangnya, ya. Di situ ada logo VOC di belakangnya. Bisa dilihat ya. Namun sayangnya fake. Yang asli ya ada perak ya. Ini fake namun original kuno. Bagaimana bisa diketahui? Ya karena di masa itu Belanda mengeluarkan 3 logam jenis mata uang, yaitu apa? Emas. Emas itu hanya beredar di kalangan bangsawan kerajaan saja. Perak itu kebanyakan beredar di kalangan para pejabat kolonial Belanda di masa itu, dan bahan timah atau tembaga, ya, atau campuran keduanya biasanya untuk gaji, ya, untuk membayar gaji atau barang-barang murah di daerah tanah jajahan, ya, atau menggaji orang-orang pribumi yang bekerja pada VOC, kongsi dagang VOC di masa itu. Mereka biasanya dibayar menggunakan uang tembaga atau timah, ya. Jadi ada stratanya logam itu, logam pembayaran mata uang VOC. Yang koin-koin yang terbuat dari bahan emas itu biasanya sebutannya gulden, ya. Gulden itu sebenarnya berasal dari kata golden, emas. Jadi nominal terbesar mata uang VOC ketika itu adalah gulden, tapi terbuat dari bahan emas, golden, ya. Itu hanya beredar di kalangan bangsawan kerajaan Belanda di masa itu. Dan ada juga mata uang perak. Mata uang perak itu beredar di sebagai pembayaran gaji pegawai-pegawai kolonial, ya, atau pegawai kongsi dagang VOC Belanda di masa itu. Dan jadi ini fake ya, fake koin kuno, namun koin palsu namun kuno. Kenapa? Karena Belanda juga mencetak mata uang ornamen sejenis namun dengan logam yang berbeda. Nih, logam yang berbeda ini biasanya digunakan untuk membayar pekerja-pekerja pribumi yang ada di tanah jajahan atau membeli barang-barang murah yang ada di tanah jajahan. Mereka biasanya membayarnya menggunakan logam yang nominalnya lebih kecil, yaitu dari timah atau tembaga. Ini ya. Kalau yang aslinya ya terbuat dari perak ini. Ini yang aslinya terbuat dari perak. Dan ini sangat presisi ya. Ini 80% mendekati aslinya. Ya. Kalau yang aslinya mungkin lebih detail ya, lebih detail. Pertama satria berkudanya itu baju sirahnya tuh lebih detail ya, lebih detail. Dan ini singanya pun ada ornamennya ya, ada ornamennya. Dan ini juga lebih detail ya, singanya juga lebih detail. Dan ini kan ya, gambar singanya ini juga detail. Ini VOC ya, VOC ya. Ini old fake, koin fake kuno ya. Banyak kan teman-teman numis menyebutnya ini uang kuno, uang tiruan ya. Namun tiruan yang dicetak asli pada masanya guna diperuntukkan untuk kepentingan kongsi dagang VOC untuk membayar tenaga ya, tenaga atau upah buruh murah dari orang-orang pribumi. Menurut mereka orang-orang pribumi yang berada di tanah jajahan. Itu ya. Ya, koin-koin VOC ya. Ini lambang provinsinya ya, cetakannya ya. Ini masih yang dicetak di Belanda ini ya, koinnya ya. Karena ini ada gambar provinsi yang memproduksi koin VOC ini di masa lalu ya. Nah, ini.
ya. Dan perlu diketahui juga ya, mata uang yang cukup ya, nominalnya besar ya di zaman itu ya sekitar abad 1700-an ya, ini juga ya. 1 gulden, ini perak ya, ini asli ini perak nih. Ini perak asli, ini patina ya. Ini patinanya masih original ya. Ini koin Dewi Palas ya, tahun 1764 ya. Nah, ini koin-koin istimewa nih. 1 gulden ini termasuk mata apa? Nominal besar ya di masa itu ya. Nah, ini koin-koin Belanda ya. Terbuat dari perak. Ini Dewi Palas ya. Ini Dewi Palas. Nah, indah ya. Ini seperti mitologi Yunani kuno ya, seperti Dewi apa? Dewi Athena apa seperti apa ya? Dewi Athena. Ini Palas. Ya, keren ya. Indah. Ya. Lah, ini juga ada beberapa koin perak ya. Ini yang saya sampaikan tadi, koin perak setengah duit, ada juga yang terbuat dari perak. Ya, ini ya, ini contohnya nih ya. Ini terbitan dari provinsi Hollandia tahun 1763. Ya, ini terbuat dari perak ini. Ini terbuat dari perak Hollandia 1763 ya, sangat indah sekali ya Hollandia. Nah, ini lambang, ini provinsi yang apa? 2 stuiver ya, koin 2 stuiver ya, koin 2 stuiver. Stuiver biasanya itu koin-koin yang terbuat dari bahan perak. Stuiver ya, koin-koin yang terbuat dari bahan perak. Ini sangat indah ya. Bisa dilihat ya, koin-koin yang terbuat dari bahan perak ini. Lah, ini ada beberapa nominal ya. Ini ada juga nih, ini koin 6 stuiver dari bahan perak juga ini. 6 stuiver ya. Gambarnya adalah kapal laut. Gambarnya kapal laut. Ini terbuat dari perak ya. Ini dari perak ya. Tahun berapa ini? Sekitar tahun 1700-an ya. Saya nggak tahu. Iya, ini 6 stuiver sekitar tahun 1769 kayaknya. Ini saking kunonya, dulu pernah dibuat sebagai kalung ini ya, sama pemilik sebelumnya. Gambarnya itu kapal kongsi dagang VOC ya. Dan ini yang lebih detail. Oh, detail kan? Ini kapal kongsi dagang VOC di masa lalu. Ini terbuat dari perak ya, masih original dari perak nih ya. Dari perak ya. Ini berapa stuiver nih? 6 stuiver ya. Koin-koin 6 stuiver ini ya lumayan lah, pecahan besar ya. Ya. Biasanya kalau sudah nominal 6 stuiver itu biasanya diperuntukkan untuk membayar barang-barang mahal. Ya, perak ya. Setahu saya koin perak ini biasanya digunakan untuk menggaji pegawai-pegawai kongsi dagang VOC. Mereka digajinya menggunakan uang perak ya, karena perak nilai logamnya lebih tinggi ya daripada tembaga dan timah. Otomatis biasanya digunakan untuk membayar barang-barang yang mahal ketika itu. 6 stuiver ya. Terus ada juga apa? Nah, ini 6 stuiver juga ya. Oh, 6 stuiver juga ya. Dan ini tetap nilai yang paling tinggi adalah gulden ya, 1 gulden. Nih, 1 gulden. 1 gulden ya. Koin perak VOC 1 gulden ini nominalnya tuh cukup besar loh. Ya, besar banget loh nominalnya ini 1 gulden. Ini biasanya
digunakan untuk upah pekerja dengan nilai yang tinggi. Ya, upah pekerja Eropa, biasanya pekerja Eropa yang diberi upah dengan nilai tinggi. Ini ya, 1 gulden, luar biasa. Ya. Terus ada juga mata uang apa lagi nih? Lah ya, ini apa? Zeelandia. Zeelandia. Ini nama provinsi yang ada di negara Belanda ya. Tahun 1732. Bahannya perak ya. Bahannya perak ya. Zeelandia. Nah, Zeelandia. Nah, ini lambangnya nih. Lambang provinsinya. 2 Stuiver. Ya. Tahunnya tahun berapa ini ya? Stuiver kayaknya masih era VOC juga itu. Masih era VOC. Tahun 1732. Ya. Jadi ini Bapak sobat-sobat Puto bisa melihat ya keindahan detail koin-koin VOC di masa lalu ya. Dan 6 Stuiver ya. Ini lambangnya ini kapal VOC Belanda. Ya. Ya. Jadi demikian ya sobat-sobat Puto ya, dari beberapa review mata uang yang Abang Puto sampaikan pada konten kali ini ya. Cukup menarik ya untuk pembelajaran kita bersama juga ya. Ini unik nih ya, yang mata uang yang Dukaton ini ya. Ini perak ya. Ini biasanya sering ini koinnya asli kuno ya. Namun kadang-kadang sering sama oknum-oknum tertentu dicat seperti perak ya. Namun dijual dengan harga perak gitu loh. Ya, sebenarnya bahan tembaga. Kalau dibilang kuno ya kuno ya. Karena mengingat keterbatasan logam mulia ketika itu, emas dan perak kan terbatas ya. Cetakannya terbatas ya. Jadi Belanda alternatif mencetak logam dengan tembaga atau timah. Ini tembaga ya. Yang nilai logamnya lebih rendah dari perak ya, yang biasanya digunakan untuk membayar upah buruh murah ya kepada orang-orang pribumi yang ada di tanah jajahan di masa itu ya. Ini ya lambang VOC-nya ya. Ini VOC ya, kuno ya, bagus ya, bagus ya, kuno bagus. Jadi paling itu saja ya yang bisa Abang Puto review pada konten kali ini ya. Jadi teman-teman sobat Puto bisa tahu bahwa ternyata koin VOC Belanda itu macam-macam ya. Ada yang terbuat dari tembaga, ada yang terbuat dari perak, timah itu ya. Kalau yang timah biasanya lebih tua lagi tuh, sekitar tahun 1600-an ya, timah ya. Namun kalau bahan timah biasanya lebih cepat rusak dan mudah dipalsukan ya. Kalau bahan timah itu selama ada cetakannya lebih mudah dipalsukan, namun juga logamnya mudah rusak ya kalau timah ya. Namun kalau perak, emas atau tembaga ini termasuk kuat ya, maksudnya dari resistensi cuaca masih bisa dinikmati lah uang-uang kuno yang terbuat dari perak, tembaga, timah ya. Ini koin-koin VOC di masa lalu ya. Demikian ya yang bisa Abang Puto sampaikan. Stay tune terus hanya di Puto Antik Channel. Terima kasih sobat-sobat Puto semuanya.